Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja, dan semoga segala urusannya dilancarkan. Sebelum lanjut ke videonya, saya sarankan menggunakan headset terlebih dahulu. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah film request dari teman kita yang berjudul Mood of the Day. Film ini dirilis pada bulan Januari tahun 2016, berdurasi tayang 1 jam 43 menit. Dan disutradari oleh Jok Sung dan dibintangi oleh Moon Chae-won dan Yong Suk. Berkisah tentang seorang wanita cantik yang sudah mempunyai hubungan dengan kekasihnya selama 10 tahun. Tetapi dia malah jatuh cinta kepada seorang pria yang baru ditemuinya, yang langsung mengajak dirinya untuk adu mekanik di lapangan basket. Penasaran gimana cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung saja kita gas ke videonya. Di awal film menampilkan seorang pria tampan yang sedang berolahraga pagi di pesisir sungai yang ada di Seoul, Korea Selatan. Pria tampan ini bernama Jaehyun. Jaehyun ini diceritakan adalah seorang pria yang bekerja sebagai pemimpin di perusahaan atlet basket. Ternyata ia adalah seorang mantan pemain basket profesional di ajang olahraga basket bergengsi di Korea Selatan. Lalu scene berpindah menampilkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan menuju ke kantornya untuk bekerja. Wanita ini bernama Sojung. Sojung ini adalah seorang pemimpin di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik di Korea Selatan. Lalu dia berjalan menuju kantornya dengan membawa segelas kopi di tangannya. Dan tanpa sengaja, kepala Sojung ini malah dihantam oleh sebuah bola basket yang nyasar, yang mengakibatkan ia terjatuh dan kopi yang dibawanya tumpah mengenai baju kerjanya. Saat sudah di ruangan kantornya, Sojung pun terlihat sedang di depan laptopnya, sedang mencari informasi seorang pebasket terkenal yang bernama Jinchul. Sojung diceritakan di sini ingin memakai atlet basket terkenal yang bernama Jinchul untuk promosi perusahaan kosmetiknya. Di saat yang sama, asistennya itu datang dan membawakan sepatu serta pakaian ganti yang diminta oleh Sojung, yang dimana heels yang dibawa asistennya itu diceritakan benar-benar bukan style atau gayanya Sojung ini. Kemudian scene berpindah menampilkan Jaehyun di kantor perusahaan basketnya yang bernama Mighty Sport Agency, sedang memberikan arahan kepada staf-staf yang ada di situ. Kemudian datanglah seorang pria. Pria ini adalah sahabatnya yang bernama Dongwon. Jaehyun dan Dongwon terlihat sedang di stasiun kereta sedang membeli tiket untuk pergi ke Busan, menemui pebasket didikannya Jaehyun yang sudah terkenal, yang dimana pebasketnya itu adalah Jinchul, yang juga sedang ingin dicari Sojung, yang berencana memakai untuk promosi. Sojung dan Jaehyun pun diceritakan pergi menaiki kereta dengan tujuan yang sama. Dan anehnya, Sojung yang sudah terlebih dulu duduk di kursi kereta. Penumpang kursi sebelahnya ternyata adalah Jaehyun. Sojung dan Jaehyun ini akhirnya diceritakan bertemu dan duduk bersebelahan. Setelah kereta berangkat pergi, Jaehyun pun memulai pembicaraan dengan Sojung dan menawarkan sebuah sandwich untuk sarapan pada pagi itu. Sojung yang awalnya menolak, akhirnya ia menerima sandwich itu, kemudian ia memakannya. 괜찮아요. 네. 얼마죠? Saat sudah memakan sandwich itu, Sojung malah tersedak. Dan saat itu kebetulan ada petugas kereta datang yang berjualan minum. Lalu Sojung meminta kepada petugas ingin susu pisang, akan tetapi dia tidak mempunyai minuman susu pisang yang diinginkan oleh Sojung ini. Selang beberapa saat handphone Sojung berdering, yang dimana yang menelepon adalah pacarnya yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun dengan Sojung. Saat kereta berhenti di stasiun transit, Jaehyun pun turun dan membelikan minuman susu pisang yang diinginkan oleh Sojung. 이거 그럼 안 돼요? 저 남자친구 있거든요.
Saat Sejong menyadari minuman itu, ia yang beranggapan Jaehyung ingin mendekatinya pun malah berkata kalau ia sudah mempunyai pacar. Tetapi saat Sejong beristirahat dan memejamkan mata, Sejong malah mengambil minuman itu dan meminumnya. Singkat cerita, di akhir pembicaraan pun Jaehyun pun berkata belak-belakan kalau ia ingin mengajak Sejong tidur bareng dan adu mekanik. Sanjung yang mendengar hal itu pun langsung shock dan langsung pergi ingin berpindah tempat duduk. Tetapi setiap kursi kosong yang didudukinya selalu ada penumpang yang datang dan mengakibatkan Sejong ini terpaksa kembali duduk di awal kursi bersebelahan dengan Jaehyun. 저 오늘 웬만하면 그쪽이랑 사요. 저기 아따, 좋다. 왜? 저기 Tak berselang lama, kereta malah berhenti mendadak dan mengalami kerusakan mesin. Sejong yang mendengar Jaehyun yang menelepon berbicara tentang Jinchul, pebasket terkenal yang ingin ditemuinya. Sejong pun mau tidak mau diajak turun dan mengikuti Jaehyun, tetapi saat mereka berdua turun, naasnya kereta malah kembali hidup dan pergi meninggalkan mereka berdua. Jihoon pun mengajak Sejong untuk menemui temannya yang ada di bengkel dekat daerah situ dan meminjam mobil temannya untuk menemui Jinchul bersama. Mereka berdua pun datang ke rumah Jinchul yang dimana di rumah itu ternyata ada sebuah acara karena kakeknya Jinchul ini sedang berduka meninggal dunia. Jaehyun pun bilang kepada salah satu keluarga kalau ia adalah seniornya Jinchul dan berkata kalau Sejong ini adalah istrinya. Tetapi Jinchul malah tidak berada di rumahnya pada saat itu. Dan setelah memberikan penghormatan serta makan bersama, Jaehyun pun akhirnya mengantarkan Sejong kembali ke kantornya karena ia diceritakan akan melakukan presentasi. Saat sudah di dalam kantor dan siap untuk presentasi, Sojung baru ingat kalau laptop untuk presentasinya ketinggalan di mobilnya Jaehyun. Shin pun berpindah menampilkan Jaehyun di mobil sedang ditelepon Dongwon untuk menjemputnya. Tetapi saat muter balik, Jaehyun pun menyadari kalau laptop Sojung ketinggalan di mobilnya. Dongwon pun yang menunggu di pinggir jalan sambil melihat-lihat cewek seksi yang ada di sana. Ia pun langsung terjeblos ke gorong-gorong dan ditinggalkan Jiwon pergi. Shin pun menampilkan Sojung yang sedang kesulitan presentasi karena laptopnya ini ketinggalan. Tetapi di sana ada Jaehyun yang langsung datang membantu membawakan laptop dan menyalakan proyektor serta menyelamatkan presentasinya Sojung. Saat presentasi sudah selesai, Dongwon pun diceritakan kesakitan, kotor, dan bau karena habis jatuh ke gorong-gorong selokan. Saat Dongwon membuka jasnya dan bersandar di mobil, mobilnya malah pergi dan membawa jas serta dompetnya Dongwon. Dongwon yang diceritakan sial pun akhirnya dijemput oleh Jaehyun. Jaehyun dan Dongwon ini akhirnya pergi ke tempat makan yang sudah sering mereka datangi dan mencari Jinchul di tempat makan yang ada di Busan itu. Tetapi di sana ia malah bertemu dan melihat Sojung yang sudah makan di tempat makan itu. Jaehyun, Sojung, dan Dongwon pun akhirnya makan bersama di restoran bosan itu. Jaehyun berkata kalau pemilik tempat makan itu memberitahunya kalau Jinchul baru saja pergi dari tempat makan itu. Setelah beberapa saat, seorang gadis kecil pun datang menghampiri Jaehyun. Gadis ini adalah anak pemilik tempat makan itu. Jaehyun pun memperkenalkan Sojung kepada gadis kecil itu dan berkata kalau Sojung ini adalah pacarnya. Dan singkat cerita, saat mereka sudah selesai makan, saat Sojung mau bayar pun pemilik makanan itu malah menggratiskan makanannya Sojung. Yang dimana ternyata ibu-ibu pemilik rumah makan itu ternyata diceritakan ia adalah bibinya Jaehyun. Dan saat Sojung sudah bersiap pergi dengan taksi, anak kecil itu pun berlari dan mengatakan kalau ia sudah mengetahui di mana Jinchul berada.
Sejong pun akhirnya tidak jadi pergi dengan taksi dan ikut Jaehyun untuk menemui Jinchul. Dan lagi-lagi Jaehyun pun malah meninggalkan Dongwon di rumah makan itu. Dongwon pun mencari taksi untuk pergi mengejar Jaehyun dan Sojung. Tetapi saat Dongwon berkata kalau yang akan membayar ongkos taksi itu adalah orang yang sedang mereka kejar, dan berkata kalau Dongwon ini tidak mempunyai uang sepeser pun. Ia pun malah diturunkan sopir taksi di pinggir jalan, dan Dongwon pun malah meninggalkan handphonenya di taksi itu. 저기다! 놀아야 돼! 아저씨, 돈이라도 떼 먹혔어요? 에? 아저씨, 돈 없어요? 없죠? 내 핸드폰! 아저씨! Jin pun berpindah menampilkan Sojung dan Jihyun sudah sampai di kuil di atas gunung dan mereka harus menaiki anak tangga yang begitu banyaknya untuk menuju kuil itu, yang dimana mereka beranggapan Jinchul sedang berada di kuil ini. Saat sudah sampai di kuil, lagi-lagi ternyata Jinchul ini sudah pergi meninggalkan kuil itu. Dan setelah itu, Jaehyun pun mengajak Sojung untuk melihat pemandangan dari atas kuil itu. Dan di sini Jaehyun pun memberitahu Sojung kalau Jinchul mengorbankan karirnya hanya karena demi seorang wanita. Dan berkata kalau itu sangat kekanak-kanakan dan bilang kalau cinta itu akan datang dengan sendirinya. 근데 그게 여자라잖아요. 어이없게. 그 나이면 앞으로 수도 없이 찾아올 게 사랑인데. Dan di saat yang sama terlihat seorang wanita cantik datang. Wanita itu ternyata adalah mantannya Jaehyun yang bernama Bokyung. Bokyung adalah seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang guru aerobik atau senam. Saat Bokyung cantik melihat Sojung, ia pun pergi dan takut untuk mengganggu Jaehyun dan Sojung. Tetapi diceritakan Bokyung ternyata sudah mempunyai anak. Setelah Bokyung pergi, Jaehyun dan Sojung pun akhirnya berjalan untuk pulang. Di perjalanan mereka singgah di tempat pelemparan koin. Jaehyun berkata kalau ia dan Jinchul dulu sering berhasil melempar dan memasukkan koin tepat di wadah di tengah-tengah sungai itu. Jaehyun pun akhirnya pemanasan dan memulai aksinya. Benar saja, ternyata Jaehyun ini sangat jago dan hebat. Setelah atraksi melempar koin selesai, Jaehyun pun mengajak Sojung pergi untuk berdoa. Dan setelah mereka berdua selesai berdoa, hujan pun turun. Mereka berdua pun akhirnya berteduh. Jaehyun yang melihat Sojung kesakitan kakinya karena ia menggunakan sepatu heel, ia pun langsung memijat kakinya Sojung dan membuat Sojung ini terlihat sudah memulai menabur benih-benih cinta kepada Jaehyun. Karena ia merasa Jaehyun ini ternyata adalah seorang pria yang baik. Setelah mereka berdua membeli minuman di supermarket dan ingin bayar di kasir, Sojung malah membeli kondom dan di sini Sojung pun diceritakan. Ia pun mengajak Jaehyun untuk check-in di hotel. 140원입니다. 반반요. Sesampainya mereka di hotel, Sojung pun langsung meminum bir yang banyak agar ia bisa memberanikan diri mengajak Jaehyun untuk adu mekanik. Dan saat sudah berada di kasur, tanpa basa-basi, Sojung pun malah langsung menarik Jaehyun dan segera membuka kancing bajunya Jaehyun ini. Jaehyun pun dengan tenang berkata, "Kenapa kamu sangat terburu-buru? Siapa yang mengajarimu seperti ini?" Jaehyun pun terlihat mencoba mengerti saat Jaehyun ingin mencium Sojung. Sojung malah lari, yang ternyata ia malah sempat-sempatnya menutup tirai kamar hotel. Karena ia malu dan terganggu dengan hal itu, Sojung pun akhirnya kembali dan bertanya, "Apakah kita mulai saja?" Dan pada akhirnya Sojung pun langsung menyosor Jaehyun. 오늘 왜 나랑 자겠다고 결심한 거야? Dan setelah mereka berdua berciuman, Jaehyun pun menanyakan kenapa Sojung mau melakukan adu mekanik dengannya. Tetapi saat Sojung berkata kalau Jaehyun adalah orang yang baik, Jaehyun pun menyadari kalau Sojung ini adalah wanita polos dan baik-baik. Dan Jaehyun malah mengajak pergi keluar untuk mencari udara segar.
dan menolak menggenjot Sojung karena ia tidak mau menyakiti dan malah ingin serius dengan Sojung. Tetapi Sojung yang tidak digenjot oleh Jae-hoon malah marah-marah kepada Ji-hoon karena ia merasa Ji-hoon ini mempermainkan Sojung. Sojung pun pada akhirnya berjalan pergi dan Jae-hoon pun mengajarnya. Singkat cerita, Jae-hoon pun memberitahukan alasannya kenapa ia tidak mau menggenjot Sojung. Karena ia ingin selalu bersama dengan Sojung. Jae-hoon pun akhirnya mengajak Sojung menyelinap pergi ke stadion basket dan minum-minum di tengah lapangan basket. Mereka berdua pun akhirnya terlihat menghabiskan waktu bersama dan bermain basket di lapangan itu. Tetapi saat petugas jaga malam stadium datang, mereka berdua pun langsung melarikan diri dan bersembunyi di tempat fitness. Dan setelah melewati suasana yang tegang itu pun, Jaehyun pun langsung mencium Sojung. Dan mereka berdua pun akhirnya adu mekanik di sela-sela alat fitness. Dan saat sudah selesai adu mekanik di tempat fitness itu, pada keesokan harinya, Sejong pun terlihat berdandan dan membenarkan mukanya yang sudah digenjot oleh Jae-hoon. Tetapi ia malah mendengar suara berisik dari lapangan basket itu. Yang dimana itu adalah suara ibu-ibu senam yang dipimpin oleh Bokyu. Yang memergoki Sejong dan Jae-hoon ini berada di loker itu sedang berduaan. Ketahuan bergenjotan di sela-sela alat fitness. Jaehyun pun terlihat tidak memakai baju, langsung lari dari kerumunan ibu-ibu senam Zumba aerobik yang dipimpin oleh Bokyung. Jaehyun dan Sojung pun terlihat di stasiun kereta dan diceritakan mereka berdua ini akan segera berpisah. Saat sudah kembali ke kehidupan mereka masing-masing, mereka berdua pun terlihat memikirkan satu sama lain. Jaehyun di sini terlihat sudah bertemu dengan Jinchul. Singkat cerita, ia pun memintakan tanda tangan Jinchul untuk diberikan kepada Sojung. Dan Sojung pun diperlihatkan akhirnya memutuskan hubungan dengan pacarnya yang sudah berjalan 10 tahun. Karena ia merasa sudah membuang-buang waktu terlalu lama dengan satu orang pria. Pada keesokan harinya, Jaehyun yang membawa surat promosi yang sudah ditandatangani oleh Jinchul. Ia pun langsung mendatangi dan mencari Sojung ke kantornya untuk menyerahkan surat promosi itu. Tetapi Sojung saat itu sedang tidak ada di kantornya. Dan diceritakan kalau ia sedang makan siang pada waktu itu. Jaehyun pun menitipkan surat promosi yang dibawanya itu kepada resepsionis dan memberikan sebuah catatan untuk Sojung. Sojung yang terlihat di tempat makan bersama teman-temannya diceritakan ia telah memberitahukan kepada teman-temannya ini kalau ia sudah putus dengan pacarnya yang sudah 10 tahun itu. Dan kemudian Jaehyun pun datang dan duduk di belakangnya Sojung dan teman-temannya untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan saat itu. Teman-temannya bertanya, bagaimana laki-laki yang ditemui Sojung di kereta? Sejong malah berkata kalau itu hanya sekadar hubungan satu malam dan tidak ada yang spesial dari itu. Yang dimana di sini diceritakan kalau itu membuat Jaehyun kecewa mendengarnya. Dan saat Sejong keluar dari restoran itu, ia pun melihat Jaehyun yang ternyata sudah menunggunya di depan restoran itu. Dan Jaehyun yang diceritakan benar-benar kecewa kepada Sojong karena perkataannya tadi. Lalu mereka berdua pun pada akhirnya diceritakan benar-benar berpisah dan membuat Sojung dan Jaehyun ini pun masing-masing mengalami kegalauan. Di saat waktu sudah berlalu diceritakan, ternyata Sojung belum mengetahui catatan yang diberikan oleh Jaehyun untuknya di amplop surat promosi itu, yang dimana resepsionislah yang memberitahukan kalau ada catatan Jaehyun kepada Sojung untuknya dan diselipkan di amplop promosi itu yang dimana catatan itu bertuliskan aku berharap bisa menikmati hari-hari bersama denganmu. Saat Sojung menemukan catatan itu, ia pun tersadar dan langsung berlari mencari Jaehyun menemui Dongwon di stadion pertandingan basket dan bertanya di mana Jaehyun berada. Dongwon pun memberitahukan kalau Jaehyun hari ini akan pergi ke Chicago. Sojung pun langsung berlari ke stasiun dan mengejar
serta mencari Jae-hoon. Sampai pada akhirnya Sojong pun terlihat terlambat. Dan diceritakan, kereta yang dikejarnya pun sudah terlihat pergi. Tetapi saat Sojong berbalik, ternyata Jae-hoon juga malah tidak jadi menaiki kereta itu. Dan terlihat keluar dari sebuah lift. Dan mereka berdua pun akhirnya saling bertemu dan menyatakan perasaan mereka masing-masing. Sejong dan Jihyun pun akhirnya diceritakan kembali bersama dan menjalin sebuah hubungan dan berpacaran. Shin pun menampilkan kejadian di awal film yang dimana ternyata bola basket yang menghantam kepalanya Sojong dan membuat Sojong terjatuh adalah bolanya Jae-hoon. Dan Jae-hoon tidak sempat mengajar Sojong yang sudah lari duluan, yang dimana di sini diceritakan kalau takdir mereka bertemu itu sudah diatur dari awal. Dan film pun berakhir dengan ending Dongwon yang mencoba caranya Jae-hoon belak-belakan mengajak seorang gadis untuk adu mekanik, yang dimana gadis itu adalah asistennya Sojong. Tetapi Dongwon malah gagal dan ditampar oleh gadis itu. Dimana artinya cara ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki yang ganteng dan kaya. Oke guys, segini aja untuk film Asia yang hangat-hangat lagi ya guys ya. Mungkin kalau kalian pengen nonton full movie-nya, kalian langsung saja nonton Mood of the Day tahun 2016 di Google Chrome, sudah banyak kok. Ternyata setelah saya nonton film ini lumayan bagus juga sih ceritanya dan lumayan seru. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe, komen, and like ke channel kami. Saya akan bahas film Korea esek-esek lagi karena memang buat asupan para sahabat Kalikiawan semua. See you next time guys, bye bye.